Rafael Leao merupakan pemain kunci AC Milan yang berperan besar di lini serang sejak bergabung dari Sporting Lisbon. Penampilannya yang konsisten dan berbahaya di sayap kiri menjadikannya salah satu aset terpenting Rossoneri. Performa tersebut menarik minat Manchester United yang sedang membutuhkan winger kiri baru. Setelah melepas Garnacho dan Rashford, MU kekurangan opsi di posisi tersebut. Di bawah arahan Michael Carrick, Setan Merah kembali mengandalkan winger murni dan menilai Leao sebagai kandidat ideal, sehingga mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran sekitar 83 juta euro kepada AC Milan. Ruben Neves menjadi komoditas panas di bursa transfer musim dingin karena kontraknya di Al Hilal akan segera berakhir dan sempat belum ada kesepakatan perpanjangan. Situasi ini membuat sejumlah klub top Eropa tertarik, termasuk Manchester United yang dikabarkan ingin membawanya ke Old Trafford. Namun upaya MU berakhir gagal. Neves dilaporkan telah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Al Hilal hingga 2029. Sebagai bagian dari perpanjangan tersebut, sang gelandang juga mendapat kenaikan gaji yang signifikan, sehingga memilih bertahan dan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Manchester City memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Liga Champions, usai meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Galatasaray di Etihad Stadium. Kemenangan ini tidak hanya penting bagi tim, tetapi juga menjadi momen spesial bagi striker andalan mereka, Erling Haaland. Bomber asal Norwegia itu akhirnya berhasil mengakhiri puasa duelnya, mencetak gol dari permainan terbuka untuk pertama kalinya setelah gagal membobol gawang lawan dalam 10 penampilan terakhirnya bersama The Citizens. Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi Manchester City di fase grup dan memberikan dorongan moral yang besar menjelang laga-laga berikutnya di kompetisi Eropa. Pada matchday terakhir fase grup Liga Champions, Chelsea meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Cole Palmer yang baru saja pulih dari cedera, masuk menggantikan Pedro Neto dan langsung menjadi kunci kemenangan. Ia memberikan 2 assist untuk gol Joao Pedro dalam tempo 21 menit, yang tidak hanya membawa Chelsea menang, tetapi juga memastikan tereliminasinya sang juara Italia. 2 assist ini menjadi kontribusi pertama Palmer musim ini, setelah sempat absen panjang akibat cedera pangkal paha, dan kemudian kembali menepi karena cedera paha. Penampilannya menunjukkan bahwa Palmer masih memiliki kreativitas tinggi dan kecerdasan membaca ruang. Pada bursa transfer musim panas lalu, Bruno Fernandes menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi, menunjukkan loyalitasnya kepada Manchester United. Namun, beberapa bulan kemudian, ia mengejutkan publik dengan wawancara kritis terhadap manajemen klub dan memberi sinyal kemungkinan dilepas. Kontraknya masih berlaku hingga 2027. Performanya tetap konsisten, namun nilai jualnya menurun. Rumor kepindahan pada 2026 tetap kuat, terutama karena adanya klausul rilis di bawah 60 juta pound sterling. Pakar transfer Alex Krug menilai peluang Bruno pergi lebih besar dibanding bertahan, menilai ia mungkin siap mencari tantangan baru di klub elit Eropa. Negosiasi kontrak Vinicius dengan Real Madrid kini memasuki fase krusial, dengan sang pemain menuntut gaji 30 juta euro bersih per musim, dan menegaskan bahwa kesepakatan harus tercapai sebelum April. Vinicius ingin kontrak yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain elit dunia, sementara klub berhati-hati agar tidak menciptakan preseden bagi pemain lain. Jika kesepakatan gagal tercapai, ia diperkirakan akan mempertimbangkan hengkang pada bursa musim panas, termasuk ke klub-klub Arab Saudi, yang akan menjadi pukulan besar bagi struktur serangan tim dan kepemimpinan Florentino Perez. Beberapa pekan ke depan diyakini akan menjadi penentu bagi masa depan sang pemain, sekaligus arah klub. Arsenal mencatat sejarah dengan menyapu bersih 8 pertandingan fase Liga Champions 2025-2026 setelah menang atas Khairat Almaty di Emirates Stadium. Dengan hasil ini, The Gunners menjadi tim pertama yang meraih 8 kemenangan dari 8 laga di format baru kompetisi, melewati lawan-lawan berat seperti Bayern Munich, Inter Milan, dan Atletico Madrid. Pelatih Mikel Arteta menyebut pencapaian ini sangat patut dibanggakan, menekankan bahwa konsistensi dan kerja keras para pemain merupakan kunci keberhasilan. Meski demikian, Arteta menegaskan timnya tidak akan larut dalam euforia, tetap fokus pada fase gugur dan akan merefleksikan perjalanan mereka sebelum menghadapi lawan berikutnya.
Kostas Tsimikas menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini tetap berada di AS Roma, meski muncul berbagai spekulasi tentang kemungkinan kepulangannya lebih cepat ke Liverpool. Bek kiri asal Yunani ini baru tampil 11 kali di Serie A musim ini, dengan hanya 3 kali menjadi starter, kalah bersaing dengan Angelino, sehingga masa depannya dipertanyakan, terutama terkait potensi kepindahan Andy Robertson ke Tottenham Hotspur. Tsimikas memilih untuk tidak menanggapi rumor secara terbuka, menekankan bahwa yang terpenting baginya adalah tetap fokus pada tim saat ini, tampil sebaik mungkin, dan membuktikan kemampuan terbaiknya. Liverpool menutup fase Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 6-0 atas Karabakh, memastikan langkah mulus ke babak 16 besar dan menegaskan dominasi mereka di Eropa musim ini. Namun, cedera Jeremy Frimpong di menit awal memunculkan spekulasi terkait kebutuhan di sektor bek kanan menjelang penutupan bursa transfer Januari. Manajer Arne Slot menegaskan cedera tersebut tidak akan memaksa klub mengambil keputusan tergesa-gesa, menekankan filosofi Liverpool dalam merekrut pemain muda berkualitas dengan potensi berkembang, serta menimbang dampak jangka pendek dan jangka panjang secara seimbang. Klub asal Turki Besiktas saat ini dilaporkan tengah melakukan pembicaraan lanjutan dengan Inter Milan terkait kemungkinan mendatangkan gelandang Christian Aslani. Klub Turki tersebut berencana meminjam pemain asal Albania itu dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman, meski klausul tersebut tidak bersifat wajib. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, Aslani telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Besiktas dan menunjukkan ketertarikan pada proyek yang ditawarkan klub. Persetujuan sang pemain dianggap sebagai langkah penting yang dapat memperlancar negosiasi antara kedua klub. AC Milan masih aktif bergerak di bursa transfer Januari 2026 dengan fokus memperkuat lini belakang dan menambah kedalaman skuad demi menjaga peluang meraih gelar Serie A musim ini. Rossoneri membidik bek tengah Lazio, Mario Gila sebagai target utama, dan kabarnya manajemen klub sudah mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak Lazio meski masih ada selisih harga sekitar 5 juta euro. Selain itu, Milan terus memantau beberapa opsi lain, termasuk bek muda yang dinilai cocok dengan proyek jangka panjang klub, sebagai upaya memperkuat sektor pertahanan dan memastikan lini belakang tetap solid hingga akhir musim. Juventus dikabarkan akan melakukan upaya terakhir untuk memulangkan Federico Chiesa dari Liverpool sebelum bursa transfer Januari 2026 ditutup. Chiesa kesulitan mendapatkan menit bermain di tim utama Liverpool sejak kedatangan Arne Slot, sehingga Juventus melihatnya sebagai opsi menarik untuk memperkuat lini serang. Klub Merseyside kabarnya bersedia melepas Chiesa dengan harga sekitar 15 juta euro jika pemain bersangkutan ingin meninggalkan Anfield, meski Juve belum mengajukan tawaran resmi dan Liverpool enggan melemahkan skuad di tengah musim. Dengan Chiesa yang terbuka untuk kembali ke Turin, peluang kepindahannya tetap ada, terutama di menit-menit terakhir bursa transfer. Perjalanan Napoli di Liga Champions musim ini berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Chelsea, sehingga peluang mereka melaju ke fase gugur tertutup. Pelatih Antonio Conte menyatakan kebanggaannya atas perjuangan tim, meski harus tampil dengan banyak pemain inti yang cedera dan pilihan skuad sangat terbatas. Conte menyoroti perbedaan besar antara Napoli dan Chelsea, baik dari segi finansial maupun kedalaman skuad, yang membuat jarak di level Liga Champions sulit diatasi. Meski kalah, Napoli mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat Chelsea kesulitan sepanjang laga. Tetapi realitas kompetisi seringkali berpihak pada tim-tim dengan sumber daya lebih besar. Kai Havertz tampil luar biasa dalam kemenangan Arsenal atas Khairat Almaty di Liga Champions. Langsung terlibat dalam 3 gol dan mengacak-acak pertahanan lawan di Emirates Stadium. Arsenal pun berhasil mempertahankan rekor sempurna mereka, menyapu bersih 8 laga fase grup. Havertz menunjukkan performa impresif meski baru pulih dari absen panjang. Ia pun memberi asis matang untuk gol Victor Gyökeres dan mencetak gol indah sendiri dengan tendangan melengkung. Manajer Mikel Arteta sangat terkesan dengan efisiensi, energi, dan ketajaman Havertz, menyebut penampilannya sangat mengesankan untuk pemain yang baru kembali bermain. Barcelona memastikan diri lolos ke babak 8 besar Liga Champions setelah meraih kemenangan atas Copenhagen di laga terakhir fase grup. Meski sempat kebobolan terlebih dahulu,
tim menunjukkan mental yang kuat dengan berhasil membalikkan keadaan. Penampilan Yamal menjadi sorotan utama. Ia mencetak 1 gol sekaligus memberikan assist, menyamai rekor Kylian Mbappe sebagai remaja dengan kombinasi gol dan assist terbanyak, serta menjadi remaja dengan assist terbanyak sepanjang sejarah kompetisi. Yamal pun menyatakan rasa syukurnya karena kemenangan ini membuat Barcelona terhindar dari babak playoff. Juventus gagal mengamankan kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions, setelah hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan AS Monaco. Hasil ini membuat tim harus menunggu peluang lain untuk memastikan kelolosan. Pelatih Juventus, Spalletti, mengaku kecewa melihat timnya gagal meraih poin penuh, karena menurutnya si Nyonya tua seharusnya bisa menang jika tidak melakukan banyak kesalahan sendiri. Ia menyoroti masalah teknis yang terjadi, terutama ketika tim membawa bola di area pertahanan lawan, sehingga peluang mencetak gol menjadi sangat terbatas. Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi faktor utama kegagalan Juventus menembus pertahanan Monaco. Tottenham Hotspur dikabarkan siap bersaing dengan Real Madrid untuk mendatangkan penyerang Osasuna, Victor Muñoz, pada bursa transfer musim panas mendatang. Spurs disebut siap menebus klausul rilis Muñoz senilai 40 juta euro agar terhindar dari intervensi Madrid yang memiliki hak pembelian kembali pemain dengan harga lebih rendah 8 juta euro. Real Madrid kerap menerapkan klausul serupa pada pemain muda yang dijualnya, seperti Nico Paz dan Jacobo Ramon, sehingga mereka berpotensi membeli kembali Muñoz dan menjualnya kembali sesuai harga pasar. Jika Tottenham menebus klausul rilis, hak beli kembali Madrid tidak lagi berlaku, meski Madrid tetap berhak mendapatkan sebagian dari hasil penjualan. Real Madrid dikabarkan siap memboyong Enzo Fernandez dari Chelsea dan Michael Olise dari Bayern Munchen untuk memperkuat lini tengah dan sayap mereka. Klub raksasa Spanyol ini menilai Fernandes mampu menghadirkan kreativitas dan visi permainan yang dibutuhkan di tengah lapangan. Sementara Olise diharapkan menambah daya serang dengan kecepatan dan kemampuan dribblenya dari sisi sayap. Rumor transfer ini muncul karena Madrid ingin meningkatkan performa tim dan kembali dominan di La Liga maupun Liga Champions. Namun hingga kini, kedua klub asal pemain tersebut belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kepindahan ini. Jesse Lingard saat ini berstatus tanpa klub setelah resmi berpisah dengan FC Seoul pada Desember lalu, menandai berakhirnya petualangan singkatnya di Korea Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia aktif mencari klub baru dan sempat dikaitkan dengan kepulangan ke Inggris karena masih diminati sejumlah tim, termasuk dari Premier League. Namun, laporan terbaru menyebut Italia sebagai destinasi paling memungkinkan, mengingat Lingard disebut sudah memasuki tahap lanjutan negosiasi dengan beberapa klub Serie A. Jika transfer ini terwujud, ia berpeluang bereuni dengan mantan rekan setimnya di timnas Inggris, Jamie Vardy, yang kini membela Cremonese. Manchester United kembali berada dalam sorotan akibat gejolak di luar lapangan setelah kelompok supporter The 1958 mengumumkan rencana aksi demonstrasi jelang laga Premier League melawan Fulham di Old Trafford. Protes ini secara khusus menargetkan kepemilikan klub dengan kritik terhadap Sir Jim Ratcliffe dan keluarga Glazer yang dinilai belum mampu memberikan arah dan visi jelas bagi masa depan Setan Merah. The 1958 juga mengajak para pendukung untuk tetap bersuara demi klub yang mereka cintai, menegaskan bahwa keresahan supporter masih belum mereda dan masalah utama Manchester United dinilai berada pada ranah struktural, bukan semata hasil di atas lapangan. Real Madrid mulai menyusun langkah antisipatif terkait posisi pelatih kepala untuk musim depan di tengah dinamika performa tim. Meski Alvaro Arbeloa sempat mencuri perhatian lewat awal yang cukup menjanjikan, manajemen Los Blancos dikabarkan telah membuka komunikasi awal dengan Unai Emery. Manajer Aston Villa tersebut dinilai sebagai kandidat kuat berkat pengalaman panjangnya di level Eropa, serta rekam jejak membangun tim kompetitif. Kendati demikian, Arbeloa masih menjadi opsi utama manajemen, dan wacana pergantian pelatih hanya akan dipertimbangkan jika performa Real Madrid hingga akhir musim tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Max Eberl, anggota Dewan Bayern Munich di bidang olahraga, menanggapi santai rumor yang mengaitkan Leon Goretzka dengan Atletico Madrid.
Rumor ini muncul karena kontrak Goretzka hanya tersisa kurang dari 6 bulan dan akan habis pada musim panas 2026. Ebel menegaskan bahwa belum ada keputusan yang dibuat dan wajar bagi Goretzka untuk memikirkan masa depannya. Meski menghadapi spekulasi soal kontrak, Goretzka tetap menjadi salah satu pemain kunci Bayern di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany dengan 28 penampilan dan 1 gol di semua kompetisi musim ini. Nilai pasarnya kini sekitar 15 juta euro atau setara 260 miliar rupiah.